tersebut dari bandar yang berada di wilayah Sukabumi, Jawa Barat melalui Instagram. Polres Metro Jakarta Barat telah menangkap 2 orang tersangka di Jalan MH Tamrin, daerah Jakarta Pusat, di salah satu apartemen. Ada dua orang yang kita amankan dengan barang bukti 16 cartridge yang isi cairan sintetik cannabinoid. Akibat perbuatannya, kedua pelaku terancam hukuman selama 20 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani Aimus melaporkan. Sejumlah warga negara asing asal Nigeria mencoba kabur saat dirazia petugas imigrasi kelas 1 non-TPI Jakarta Pusat di sebuah apartemen di kawasan Kemayoran. Para pelaku berhasil ditangkap saat bersembunyi di area toren penampungan air di lantai atas apartemen. 5 pria warga negara asing ditangkap lantaran diduga kuat terlibat dalam aktivitas jaringan penipuan internasional secara daring. Dari hasil pemeriksaan petugas, kelimanya berinisial CA, YCA, CFN, CCO, dan CO, merupakan komplotan pelaku love scamming dan juga expedition scamming. Dari salah satu unit apartemen yang akan dijadikan markas para pelaku, petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa puluhan telepon genggam, belasan lembar kartu kredit dan ATM, komputer jinjing, dan sejumlah uang tunai. Imigrasi kelas 1 non-TPI Jakarta Pusat kembali mengamankan 5 orang warga negara Nigeria yang diduga melakukan scamming. Jadi modus operandinya itu bukan warga negara kita. Informasi korbannya itu warga negara Afrika. Usai ditangkap, kelima pelaku akan dideportasi ke negara asal dan juga dicekal untuk kembali masuk Indonesia. Dari Jakarta, Radi Sanjaya, Ayus melaporkan. Pabrik sendal milik PT Garuda Mas Perkasa di kawasan Jalan Komodor Laut Yosudarso, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan terbakar. Terjadi beberapa kali ledakan dari dalam bangunan yang terbakar. Puluhan mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Diduga api pertama kali muncul dari ruang penyimpanan bahan dasar pembuatan sendal. Kunci kereta. Kepulan asap hitam dan kobaran api membumbung tinggi, membuat warga yang tinggal di sekitar pabrik panik dan mencoba mengevakuasi diri. Tidak ada korban luka maupun jiwa karena peristiwa kebakaran terjadi pada malam hari saat aktivitas pabrik sedang berhenti. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Hujan deras yang terjadi sejak Rabu sore mengakibatkan tanah longsor di jalur wisata Terasering Ceking di Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar, Bali. Tanah longsor menimpa beberapa kendaraan sepeda motor yang terparkir di bahu jalan dan mobil angkutan wisatawan. Meski tidak ada korban jiwa, namun sebanyak 5 unit kendaraan sepeda motor dan 1 mobil mengalami kerusakan. Petugas BPBD Kabupaten Gianyar bersama PUPR Provinsi Bali dan warga pun melakukan upaya evakuasi terhadap kendaraan yang terjebak longsor. Sebelumnya BPBD Bali menyampaikan cuaca ekstrim hujan deras disertai angin kencang diprediksi masih akan terjadi di wilayah Kabupaten Gianyar, Bali dalam beberapa hari ke depan. Warga dan wisatawan pun dihimbau untuk berhati-hati saat beraktivitas di luar ruangan. Dari Kabupaten Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan.
Ya, Nata, terkait dengan berita yang setengah viral akhir-akhir ini, salah satunya adalah terkait dengan penjual es gabus begitu ya, yang di Kemayoran. Akhirnya dari pihak aparat sudah melakukan semacam sowan dan juga meminta maaf secara langsung kepada korban yang semula dituduh begitu ya berjualan es yang berbahan bakar styrofoam ya. Nah, ini juga sebenarnya menjadi permasalahan juga karena apa? Mendapatkan informasi yang belum valid tapi tiba-tiba langsung diviralkan, terutama integrasinya itu secara mengintimidasi, itu tidak dibenarkan. Padahal uji lab itu belum dilakukan. Harusnya sebelum dilakukan interogasi segala macam ini harus diriset terlebih dahulu apakah memang mengandung styrofoam atau tidak. Ya, jatuhnya jadi fitnah sehingga menimbulkan kemarahan publik yang begitu luar biasa ya. Dan nanti kita akan membahasnya lebih lengkap pemirsa dalam program Sindo Today, program yang menghadirkan informasi terhangat hari ini bersama saya Yasmin Atadia. Dan saya Nata Arman. Sebelum kita memulai seluruh rangkaian Sindo Today, RRC kami telah menyiapkan pilihan dan ini dia. Banjir kembali merendam Kebon Pala, Jakarta Timur dan Kampung Lebak, Bekasi Utara, Jawa Barat. Maraknya penyalahgunaan gas tertawa atau nitrous oxide, BNN dan BPOM mengingatkan berbahaya bagi kesehatan. Komisi 3 DPR RI mencecar Kapolres Sleman terkait dengan kasus suami korban jambret yang jadi tersangka. Kita awal informasi Sindo Today hari ini pemirsa, 23 jam pasca kebakaran yang melanda pabrik karet produksi sendal di Medan, Sumatera Utara, api masih nampak dari dalam pabrik. Petugas pemadam kebakaran juga tampak masih terus keluar masuk pabrik mengisi air untuk memadamkan api. Kemudian asap yang ditimbulkan dari kebakaran ini membuat warga resah, pasalnya asap hingga malam hari masuk ke rumah dan membuat sesak pernafasan. Pemirsa, cuaca ekstrim, 2 kapal nelayan karam digulung ombak besar di Jember, Jawa Timur. Tidak ada korban jiwa lantaran ABK berhasil melompat dan berenang ke tepi pantai. Wah, ya Allah. Inilah video amatir perahu nelayan akan beranjak ke tengah laut pantai Pancar Pugar, Jember, Jawa Timur digulung ombak besar. Perahu berisi sekitar 8 ABK itu langsung terhempas ombak pantai dan karam. Oh, nak, dulu rer, aduh, tak sambil rer. Seluruh isi perahu berhamburan dan bangkai perahu tersebut terbawa arus ke pinggir pantai hingga membuat ABK menyelamatkan diri ke pinggir pantai. Tadi pagi saya mengoptimalkan, mengajak rekan-rekan relawan untuk siaga 1. Artinya bahwa kami ingin semua hal yang menyangkut kemungkinan datangnya bencana ini, kami ingin deteksi dininya lebih cepat, kemudian dilaporkannya cepat, sehingga kami TRC kita bersama relawan-relawan kita juga melakukan penanganan lebih cepat. Sebelumnya di hari yang sama, perahu yang juga akan mencari ikan terhempas ombak pantai yang sama dan 2 ABK terhempas. Beruntung, seluruh ABK selamat dan tak ada korban jiwa. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, Ainus melaporkan. Pemirsa, memasuki hari ke-11, banjir di Karawang, Jawa Barat telah surut sekitar 90%. Hingga Rabu malam, banjir yang sebelumnya mencapai hampir 3 meter kini berangsur turun. Kini ketinggian air 50 cm hingga 1 meter di sekitar 200 rumah yang masih tergenang. Rumah yang masih terendam tersebar di Dusun Kampek, Dusun Pangasinan, serta Dusun Tegaluhur. Sementara itu sebagian besar wilayah lainnya sudah mulai mengering dan juga aktivitas warga perlahan kembali normal. Namun warga yang rumahnya masih terendam terpaksa masih mengungsi.
Banjir diperkirakan akan terus berangsur surut seiring intensitas hujan yang mulai berkurang. Pemirsa, sempat surut permukiman di Kebun Pala, Jakarta Timur kembali tergenang air dengan ketinggian 50 cm. Banjir dengan ketinggian 50 cm kembali melanda Kebun Pala, Kampung Melayu, Jakarta Timur pada Rabu malam. Air di Kali Ciliwung mulai naik sejak pukul 3 sore pada hari kemarin dan juga banjir disebabkan Kali Ciliwung yang meluap akibat mendapatkan kiriman dari Bogor dan Depok yang hujan sejak pagi hari. Pemirsa, ratusan rumah warga di Kampung Lebak, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat terendam banjir setelah Kali Bekasi meluap menerima kiriman air dari Kabupaten Bogor. Ketinggian air yang mencapai lebih dari 1,5 meter memaksa warga mengungsi usai alarm early warning system berbunyi. Banjir merendam ratusan rumah warga Kampung Lebak, Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi pada Kamis dini hari. Luapan terjadi setelah Kali Bekasi menerima kiriman air dari wilayah Kabupaten Bogor yang membuat tinggi muka air cepat naik. Alarm early warning system yang berbunyi keras membuat warga langsung bergegas untuk mengungsi ke musola dan juga tempat aman terdekat. Sementara sebagian warga lainnya memilih bertahan di lantai 2 rumah mereka sambil menunggu air surut. Pemirsa, hingga hari ini, Kamis 29 Januari 2026, korban tanah longsor di Cisarua mencapai 53 kantong jenazah. Tercatat 53 kantong jenazah ini telah dievakuasi oleh Basarnas. Kemudian 35 jenazah berhasil diidentifikasi oleh tim DVI Polda Jabar dan sebagian telah diserahkan kepada pihak keluarga mereka. Meskipun demikian, 32 orang masih dilaporkan hilang dan masih dalam proses pencarian. Akibat insiden ini tercatat ada 155 orang terdampak dengan sedikitnya 35 rumah tertimbun tanah. Pemirsa, cuaca hujan berdampak langsung terhadap proses pencarian korban bencana longsor. Kegiatan pencarian oleh tim SAR gabungan dilakukan secara terbatas dan juga selektif demi mengutamakan keselamatan personel di lokasi bencana. Meski kondisi terbatas, di hari kelima tim SAR kembali berhasil menemukan 2 jenazah korban di sektor A2. Basarnas terus melakukan integrasi dan juga validasi data antara posko SAR gabungan dan juga posko DVI untuk mencocokkan data korban. Pemirsa, pasca longsor Cisarua di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, puluhan anak-anak menjalani terapi trauma healing oleh petugas kepolisian Polres Cimahi. Ya, selain diajak bermain, anggota pun memberikan pelatihan menggambar. Anggota Polres Cimahi memberikan terapi trauma healing kepada puluhan anak-anak yang menjadi korban longsor Cisarua di lokasi pengungsian Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Selain diajak berinteraksi, anak-anak juga diajak bermain serta menggambar. Tak hanya itu, puluhan anak-anak ini diberikan hadiah berupa makanan ringan. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan rasa trauma pasca terjadinya peristiwa longsor yang menerjang tempat tinggal mereka. Trauma teman-temannya, ada yang belum ketemu sekarang, ada yang meninggal belum ketemu dari kejadian kemarin. Terus tinggal sekarang di mana, Bu? Tinggal sekarang masih di sini pengungsian. Tiap hari kita laksanakan trauma healing. Ini adalah hari ketiga. Hanya saja berbeda dari mana sumbernya. Contoh, kemarin adalah SDM dari Polda. Kemudian yang sekarang adalah satuan dari Polwan. Yang hari pertama dari Polres. Tentunya setiap hari kita lakukan dengan memberikan edukasi kepada anak-anak sehingga mereka merasa kuat bahwa ini bisa terlewati semua. Terapi trauma healing untuk anak-anak di pengungsian ini dilakukan setiap hari agar rasa takut terhadap peristiwa longsor besar dapat hilang. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu Ainus melaporkan. Pemirsa, pasca bencana banjir dan tanah longsor melanda Provinsi Aceh, ketersediaan obat-obatan mulai menipis. Meski demikian, tenaga kesehatan terus berupaya memberikan pelayanan kepada warga yang terdampak bencana.
Meski bencana telah berlalu selama 2 bulan, dampak masih dirasakan oleh warga di Kabupaten Biren, Aceh. Ketersediaan obat-obatan di posko kesehatan Desa Pantai Baro, Glesiblah mulai menipis. Di tengah keterbatasan tersebut, tenaga kesehatan tetap siaga memberikan pelayanan kepada warga terdampak. Stok obat sendiri kami juga masih banyak kekurangan stok obat. Ada beberapa stok obat yang tidak mencukupi di sini. Seperti apa obat apa? Seperti yang asam urat seperti meloxicam, allopurinol, banyak yang kurang di sini. Lagi aksesnya susah, ke puskesmas susah, pustu juga belum bisa diakses. Jadi sangat memudahkan warga-warga di sini kan banyak yang sakit, apalagi gatal karena air bersihnya nggak ada. Pemerintah dan pihak terkait diharapkan segera menambah pasokan obat-obatan agar pelayanan kesehatan bagi warga dapat terus berjalan maksimal. Dari Biren, Aceh, Syukri Syahrifuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah siswa sekolah dasar di Biren, Aceh terpaksa bertaruh nyawa menyeberangi aliran Sungai Pusagan demi bisa berangkat ke sekolah. Beginilah kondisi para pelajar saat berangkat dan juga pulang sekolah di depan Kubah Hitam, Kabupaten Biren, Aceh setiap harinya. Ini terpaksa dilakukan para pelajar agar tetap bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah. Pasalnya satu-satunya jembatan penghubung terputus akibat diterjang banjir bandang dan juga tanah longsor dan hingga kini belum diperbaiki. Para siswa harus berjalan sejauh 20 meter ke dalam sungai sebelum akhirnya naik kapal milik warga yang tidak dapat bersandar ke tepi sungai. Jika debit air sungai meningkat, para siswa terpaksa tidak berangkat ke sekolah karena terlalu berbahaya. Pemirsa, seorang lansia penjual tahu goreng di Padang, Sumatera Barat menjadi korban penjamretan saat hendak membeli bahan dagangan. Pelaku yang beraksi seorang diri tega menggasak dompet berisi uang modal usaha korban. Maraknya aksi jamret di Kota Padang, Sumatera Barat kembali memakan korban dan meresahkan warga. Dalam rekaman kamera pengawas, pelaku jamret menggunakan motor mengintai korban yang sedang berjalan kaki. Korban penjual tahu goreng dijamret di depan rumahnya di Kelurahan Lubuk Lintah, Kecamatan Kuranji. Saat itu korban hendak menuju pabrik tahu untuk membeli bahan dagangan. Hanya dalam hitungan detik, dompet berisi uang modal usaha korban raib dibawa kabur. Tak terima dengan kejadian tersebut, korban didampingi keluarga telah melaporkan insiden itu ke Mapolresta Padang. Pergi itu mencari tahu ke pabriknya, terus bilang menjalan kaki, terus lewat Honda, lewat motor. Berarti datang motor dari belakang? Ya, motor dari belakang. Terus? Datang motor dari belakang, jadi motor terus ke depan, nah belok ke itu belakang balik. Balik lagi motornya? Balik lagi motornya belakang. Terus? Terus nampak kan dompet ibu kok. Tadi diambil dari belakang. Diambil dompet ibu dari belakang? Ya. Korban berharap pihak kepolisian segera meringkus pelaku agar kejadian serupa tidak kembali menimpa warga lainnya. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Sejumlah pihak terus dipanggil polisi untuk dimintai keterangan terkait meninggalnya selebgram Lula Lava yang ditemukan tidak bernyawa di apartemennya. Ya, sambil menunggu hasil pengolahan barang bukti yang sedang diuji di Pusat Laboratorium Forensik, tim penyelidik berencana akan memanggil pihak keluarga untuk memintai keterangan. Penyebab kematian selebgram Lula Lava hingga kini masih terus diselidiki Polres Metro Jakarta Selatan. Penyelidikan dimulai dengan merangkai peristiwa penemuan jenazah, pengolahan barang bukti, pemeriksaan saksi hingga olah tempat kejadian perkara. Tim penyidik Polres Metro Jakarta Selatan sejauh ini sudah memeriksa 10 orang saksi termasuk kekasih almarhumah Reza Arab dan berencana akan meminta keterangan pihak keluarga. Tak hanya saksi dari orang dekat almarhumah, polisi juga telah memeriksa tim dokter dari Rumah Sakit Fatmawati yang melakukan visum luar terhadap jenazah, serta seorang dokter yang mengeluarkan surat kematian. Pihak Rumah Sakit Pondok Indah juga turut dimintai keterangan untuk mengetahui riwayat medis Lula Lava. Hingga kini, petugas masih menunggu hasil pengolahan barang bukti yang sedang diuji di Pusat Laboratorium Forensik.
Pemeriksaan saksi-saksi sudah dilakukan pemeriksaan 10 saksi, mulai dari orang yang menemukan pertama, ART dan supir, termasuk ada 2 dari teknisi pihak apartemen, termasuk sudah melakukan pemanggilan terhadap kekasih almarhum, termasuk dengan personal asisten, dan rencana tindak lanjut proses pemeriksaan keluarga dari almarhum. Sebelumnya, jasad selebgram Lula Lava ditemukan di dalam kamar sebuah apartemen yang ditempatinya di kawasan Jakarta Selatan tanggal 23 Januari lalu. Aparat kepolisian memastikan penyelidikan penyebab kematian selebgram dilakukan secara transparan dan hasil penyelidikan akan disampaikan secara komprehensif dengan menghadirkan pihak-pihak terkait. Dari Jakarta, Denny Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, Bareskrim Polri mengungkap indikasi kecurangan dalam dugaan penipuan dan juga penggelapan yang dilakukan PT Dana Syariah Indonesia. Ya, polisi juga membuka peluang memeriksa artis Dude Herlino untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Puluhan personel Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri menggeledah kantor pusat PT Dana Syariah Indonesia di kawasan pusat perkantoran SCBD Jakarta Selatan. Penggeledahan dilakukan atas kasus dugaan penipuan dan penggelapan hingga tindak pidana pencucian uang yang dilakukan PT DSI ke para nasabah. DSI diduga menggunakan dana nasabah untuk sejumlah proyek fiktif dengan kerugian mencapai 2,4 triliun rupiah. Proyek fiktif dibuat DSI dengan mencantumkan data nasabah yang sudah ada sebelumnya. Untuk menyelidiki kasus lebih lanjut, polisi akan memeriksa semua pihak yang berkaitan dengan PT DSI, termasuk artis Dude Herlino. Dude diketahui pernah menjadi brand ambasador dari PT DSI. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Ade Safri Simanjuntak mengatakan pemeriksaan seluruh pihak terkait dibutuhkan untuk mengumpulkan alat bukti dan menetapkan tersangka. Selain peluang memeriksa Dude Herlino, penyidik Polri juga memeriksa 18 saksi, mulai dari pegawai hingga pejabat dan manajemen PT DSI. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, polisi periksa manajer almarhumah Lula Lava yakni Adita Baskara. Pemeriksaan dilakukan di Polres Metro Jakarta Selatan dalam penyelidikan tewasnya Lula Lava. Sudah doain, sudah ngedukung segala macam. Datang tanpa ditemani rekan atau pengacara, manajer Lula Lava Adita Baskara Rabu siang menjalani pemeriksaan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan, dan pemeriksaan ini merupakan yang pertama bagi Adita karena sebelumnya atau pada Senin lalu Adita hanya untuk mendampingi asisten Lula Lava. Adita pun meminta doa yang terbaik untuk almarhumah Lula Lava. Sebelumnya polisi pun setelah memeriksa sejumlah saksi termasuk kekasih selebgram Lula Lava, Reza. Sudah doain, sudah ngedukung segala macam. Yang penting jangan putus doa buat almarhum ya. Minta doanya yang terbaik pokoknya. Yang terbaik aja. Berarti hari ini boleh ini saya mau wudhu dulu. Berarti ini melengkapi pemeriksaan kemarin ya, Kak? Enggak, kemarin itu saya cuma menemani aja. Pemirsa, ramai di media sosial maraknya penyalahgunaan gas tertawa atau nitrous oxide di kalangan anak muda. Ya, BNN dan juga BPOM RI ingatkan gas tertawa picu ketergantungan dan berbahaya bagi kesehatan. Media sosial akhir-akhir ini ramai dengan pembahasan gas tertawa atau nitrous oxide N2O. Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Pol Suyudi Aryo Seto menjelaskan senyawa kimia itu sah digunakan dalam dunia medis dan industri. Namun efek euforia singkat yang dihasilkan kini justru disalahgunakan.
Diungkap hingga awal tahun 2026, nitros oxide atau gas tertawa belum diklasifikasikan sebagai narkotika atau psikotropika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 maupun daftar terbaru Perkemenkes Nomor 7 Tahun 2025. Dan meski tidak masuk UU Narkotika, tren global menunjukkan pengetatan regulasi terhadap zat ini karena meningkatnya kasus penyalahgunaan di kalangan remaja. Sementara itu, Kepala Badan POM RI, Taruna Ikrar, mengungkap penyalahgunaan nitros oxide bisa menyebabkan ketergantungan hingga terganggunya suplai oksigen dalam tubuh. Menurut Ikrar, saat nitros oxide masuk ke dalam tubuh, kadar oksigen bisa menurun dan memicu kondisi iskemia atau kekurangan oksigen pada jaringan. Sehingga timbul rasa sakit atau nyeri yang bisa berujung kematian. Weeping itu kan kandungannya adalah nitrit oxide, N2O. N2O ini memberikan efek bisa rileks dan seterusnya. Tapi dampaknya dalam fase kualitas dan kapasitas tertentu dalam sistem darah kita, dia menimbulkan ketergantungan. Terkait hal tersebut, rencananya BPOM akan memperkuat pengawasan dengan menggandeng berbagai pihak seperti BNN, kepolisian, serta Kementerian Kesehatan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, gas tertawa atau nitrous oxide secara legal di Indonesia memiliki fungsi di berbagai sektor. Meski demikian, penyalahgunaannya dengan tujuan rekreasi memicu kebijakan melarang penggunaan gas tertawa di sejumlah negara. Dan berikut informasinya untuk Anda. Nitrous oxide atau N2O merupakan senyawa kimia yang sah digunakan dalam dunia medis dan industri. Secara legal di Indonesia, nitrous oxide atau N2O memiliki fungsi di berbagai sektor. Dalam bidang medis, gas itu biasa digunakan sebagai obat bius atau anestesi dan penghilang rasa sakit, terutama dalam prosedur gigi dan persalinan. Kemudian di dunia otomotif, gas ini digunakan untuk menambah daya mesin kendaraan atau NOS dengan memberikan tambahan oksigen saat pembakaran. Dan dalam industri kuliner atau makanan, gas ini digunakan sebagai gas pendorong kaleng whipped cream semprot untuk mengubah krim cair menjadi busa padat. Sementara itu, gas tertawa berasal dari penyalahgunaan nitrous oxide atau dinitrogen oksida N2O. Penggunaan gas tertawa memiliki sejumlah efek seperti euforia sesaat, rasa ringan, dan tertawa tanpa sebab. Penyalahgunaan nitrous oxide sebagai tujuan rekreasi menimbulkan larangan penggunaan gas tertawa di sejumlah negara seperti di Inggris, Belanda, Denmark, Belgia, Prancis, Amerika Serikat, Australia, dan Thailand. Komisi 3 DPR RI mencecar Kapolres Sleman terkait kasus suami korban jambret yang menjadi tersangka. Sindot Sude akan segera kembali, tetaplah bersama kami.